Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun mubarak hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد أيها المسلمون hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam hari dari malam-malam bulan suci Ramadan. Kita masih dikumpulkan oleh Allah di dalam suatu tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyaknya nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita sekalian. Dan yang terlebih lagi pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa umur yang panjang untuk kita bisa memperbanyak ibadah dengan melaksanakan salat berjamaah Isya barusan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa pula kita senantiasa kirimkan kehadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan hadirin yang berbahagia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan adalah kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadirin jemaah sekalian yang sama berbahagia. Bulan suci Ramadan yang senantiasa dinanti-nantikan, yang senantiasa dirindu-rindukan oleh orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab itulah kesempatan bagi kita untuk memperoleh keberkahan, memperoleh pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa di luar bulan suci Ramadan tidak sama dengan ketika kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan begitu besar dan begitu banyak. Bahkan jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ihtisab pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang mendirikan qiyam, salat, mendirikan salat di malam hari dengan melaksanakan salat tarawih dan salat witir serta qiyamul lail, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan maghfirah dari Allah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Saya yakin setiap kita punya potensi dan punya
dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan datangnya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mengharapkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, dengan datangnya bulan Ramadan ini tentu kita berharap, berdoa dan bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mendilit atau Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup itu. Jika saja kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dikatakan, "Wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, lalu dia beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika, mereka itu adalah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan, cuma sekalian, Allah akan gantikan seluruh kekhilafannya, maksiatnya, dosanya yang telah lalu, Allah gantikan menjadi hasanat, menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya dia harus bertobat dan beriman dan beramal soleh. Nah, karena itu jemaah sekalian, dalam bulan suci Ramadan ini mari kita memperbanyak amal soleh kita. Mari kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah, baik dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, infak dan lain sebagainya. Seluruh amal soleh yang kita lakukan, Allah akan menjadikannya sebagai keberkahan dari amalan soleh di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari jadikan Al-Quran sebagai teman di dalam puasa dan ibadah kita kepada Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari pembeda dari antara yang hak dan yang batil. Hadirin jemaah sekalian yang sangat berbahagia, ajaran agama kita sudah jelas. Al-Quran telah jelas memberikan pengetahuan kepada kita. Bahkan Al-Quran adalah merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran bisa menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia menjadi obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang sakit jemaah sekalian, obatilah dengan Al-Quran. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, maka hatinya akan menjadi sehat. Orang yang hatinya sakit, maka dekatkanlah dia dengan Al-Quran. Bahkan jemaah sekalian, dahulu para sahabat Nabi SAW ketika dia merasakan sakit jasmani saja, dia berobat dengan Al-Quran. Karena apa? Kedekatan dan keyakinan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan penyakit, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala pula lah yang akan menyembuhkan seseorang. Makanya dia yakin cukup dengan membaca Al-Quran, maka kemudian dengan ikhtiar dan dengan wasilah bacaan Al-Quran bisa sembuh dari penyakit yang dihadapinya. Hadirin jemaah sekalian, Ramadan sudah hampir sepertiga. Sudah hari malam yang ke-10 malam hari ini ya, atau malam ke-11? Malam ke-10. Sudah sepertiga kita lewati. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah dari malam pertama dengan malam sampai dengan malam ke-10 ini kita sudah memperbanyak amal soleh kita? Kalau jawabannya masih kurang, masih ada kesempatan 2/3 lagi. Bahkan jemaah sekalian, di 10 malam terakhir Nabi SAW dan para sahabatnya itu memanfaatkan 10 malam terakhir tersebut dengan betul-betul beribadah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anggaplah satu malam pertama dengan malam ke-10 ini adalah merupakan latihan. Agar kemudian malam ke-11 sampai dengan malam ke-20 kita lebih kuat lagi beribadah kepada Allah. Dan puncaknya ibadah itu jemaah sekalian pada 10 malam terakhir. Jemaah sekalian, karena itu jemaah sekalian, kalau kita melihat dan menengok bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tunggu pada malam yang ke-10 atau 10 malam terakhir itu beliau kemudian lebih kuat lagi beribadah. Bahkan Nabi SAW ahya lailah, dia menghidupkan malamnya, tidak tidur di malam hari ketika 10 malam terakhir. Kalau kita sebagian besar sudah 10 malam terakhir ini sudah banyak kesibukan, sudah hampir masuk Idul Fitri. Ibu-ibu biasanya sudah sibuk dengan kue-kue lebaran atau sudah siap-siap dengan persiapan untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Justru jemaah sekalian, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana penghabisannya. Kalau kita di awal bersemangat, maka jaga semangat itu sampai kita menjadi finalis Ramadan, sampai 10 malam yang terakhir. Kenapa jemaah sekalian? Karena di 10 malam terakhir itulah ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Itulah malam kemuliaan, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan lamanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita kejar. Sebab kita ketika beribadah di malam tersebut, hitungannya sama dengan kurang lebih 84 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa? Banyak-banyak berdoa. Tentu kita berharap doa kita itu setiap malam, ya, jangan hanya pada malam Lailatul Qadar tersebut, tetapi pada malam Lailatul Qadar, dan itu kemungkinannya pada 10 malam terakhir dan malam-malam ganjil, kita berharap dan berdoa kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang diulang terus oleh Nabi SAW ketika beliau berada pada 10 malam terakhir dan terkhusus lagi pada malam-malam ganjil dari malam-malam yang 10 dari 10 malam terakhir Ramadan. Karena itu jemaah sekalian, sebagai penutup dari ceramah yang singkat ini, saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kita diberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang beribadah karena Allah, karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah merekalah orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya bagi orang-orang yang diangkat dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, merekalah orang-orang yang beruntung, dan sungguh kehidupan di dunia adalah merupakan kesenangan yang menipu. Hadirin jemaah sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.